Orang Pahing sering dianggap lambat soal jodoh, tidak agresif, tidak kejar-kejar, bahkan sering diremehkan. Tapi ada satu pola aneh yang berulang. Saat jodoh orang Pahing datang, hidupnya jarang naik setengah. Bukan cuma cinta yang masuk, rejeki, peluang, dan perubahan besar ikut berbaris. Pertanyaannya satu, kebetulan atau ada pola yang tidak banyak orang pahami? Dalam Primbon Jawa, Pahing bukan weton yang gemar memburu. Ia tidak bergerak dengan tergesa, tidak memaksakan takdir, dan tidak suka keramaian nasib. Banyak orang Pahing justru tumbuh dalam sunyi, sendiri lebih lama, jatuh bangun tanpa sorotan, dan sering merasa hidupnya kok begini-begini saja. Namun di balik sikap diam itu, Pahing menyimpan satu karakter yang jarang dibahas. Energinya baru aktif penuh saat ada ikatan hidup yang tepat. Bukan sembarang pasangan, bukan yang sekedar manis di awal, tapi jodoh yang datang membawa kestabilan batin dan tanpa disadari membuka jalur rejeki. Menariknya, banyak Pahing tidak menyadari momen itu ketika sedang menjalaninya. Mereka baru sadar setelah melihat ke belakang. Pekerjaan yang dulu buntu tiba-tiba bergerak, usaha yang lama tertahan mulai bernapas, dan hidup yang terasa berat perlahan menjadi lebih teratur. Inilah mengapa Pahing sering tampak tertinggal di awal, namun melonjak tajam di fase yang tidak terduga. Bukan karena keberuntungan instan, melainkan karena waktunya memang berbeda. Dan di video ini, kita tidak akan membahas jodoh sebagai kisah romantis. Kita akan membedah kenapa jodoh bagi Pahing sering menjadi titik balik rejeki. Kenapa banyak Pahing berubah drastis setelah menikah atau menemukan pasangan yang tepat, dan tanda-tanda apa saja yang biasanya muncul sebelum fase besar itu terjadi. Kalau kamu lahir di weton Pahing, atau punya pasangan, keluarga, atau sahabat Pahing, video ini bukan untuk ditonton sambil lalu. Tonton sampai selesai, karena bisa jadi apa yang sedang kamu alami sekarang bukan kegagalan, melainkan fase diam sebelum hidupmu bergerak besar. Dan sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar, Pahing. Bukan untuk ritual, tapi sebagai penanda bahwa kamu sedang bersiap memahami arah hidupmu sendiri. Sekarang, mari kita mulai dari satu pertanyaan penting. Mengapa Pahing tidak mengejar jodoh, tapi justru dikejar perubahan hidup? Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan untuk bergerak cepat. Pahing adalah salah satunya. Ia bukan tipe energi yang berlari mengejar, tetapi berdiri diam sambil menilai. Inilah alasan utama mengapa banyak orang Pahing terlihat pasif dalam urusan jodoh, relasi, bahkan peluang hidup. Namun, pasif bukan berarti lemah. Pahing bekerja dengan mekanisme yang berbeda, menyaring, bukan memburu. Orang Pahing secara alami memiliki kepekaan batin yang kuat. Mereka bisa merasakan ketidaktulusan tanpa perlu bukti panjang. Nada bicara, arah niat, bahkan sikap kecil, semua tertangkap oleh instingnya. Akibatnya, Pahing jarang tergoda oleh perhatian sementara. Mereka bisa dekat, tapi tidak mudah membuka diri sepenuhnya. Inilah yang sering disalahpahami lingkungan. Ketika teman-temannya sudah berganti pasangan, Pahing masih terlihat sendiri. Ketika orang lain sibuk memamerkan hubungan, Pahing justru fokus membangun dirinya diam-diam. Lalu muncul label yang tidak adil, pemilih, dingin, sulit didekati, bahkan dianggap tidak laku. Padahal yang terjadi sebaliknya, Pahing menolak lebih banyak hal daripada yang ia terima, bukan karena sombong, melainkan karena ia tahu, salah menerima orang, salah membuka pintu hidup. Dalam Primbon, Pahing membawa unsur kestabilan keras. Sekali ia mengikatkan diri, pengaruhnya besar dan panjang. Itulah sebabnya alam seolah memberi rem alami pada Pahing. Jangan cepat, jangan sembarang, jangan karena sepi. Banyak Pahing baru menyadari pola ini ketika melihat ulang perjalanan hidupnya. Beberapa hubungan yang hampir jadi, gugur di tengah jalan. Beberapa peluang yang tampak menggiurkan, hilang tanpa alasan jelas. Saat itu terasa seperti kegagalan. Namun bertahun-tahun kemudian, mereka sadar, itu semua adalah proses penyaringan. Pahing tidak dibentuk untuk sering mencoba lalu gagal. Ia dibentuk untuk jarang memilih, tapi sekali tepat mengubah arah hidup.
Dan disinilah titik pentingnya. Karena sifat penyaring ini tidak hanya berlaku pada jodoh, tetapi juga pada rizki, pekerjaan, dan lingkungan hidup. Pahing cenderung tidak berkembang dalam situasi yang penuh kebisingan batin. Ia butuh rasa aman, kejelasan niat, dan relasi yang tidak menguras energi. Ketika ia memaksakan diri berada di tempat yang salah, hidupnya terasa berat dan buntu. Namun, saat ia berada di lingkar yang tepat, pergerakannya menjadi tenang, stabil, dan terus naik. Itulah sebabnya, jodoh bagi Pahing bukan sekedar pasangan emosional. Jodoh adalah kunci aktivasi hidup. Orang yang lolos dari proses penyaringan batin Pahing biasanya bukan yang paling memikat di awal, melainkan yang paling kuat menopang perjalanan panjang. Jadi, jika kamu Pahing dan merasa hidupmu berjalan lambat, ingat satu hal ini. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang menyaring. Dan ketika penyaringan itu selesai, hidupmu jarang bergerak pelan. Salah satu pertanyaan paling sering muncul dari orang Pahing adalah ini. Kenapa orang lain terlihat lebih cepat bahagia, sementara aku seperti tertahan? Pertanyaan itu wajar, bahkan sangat manusiawi. Dalam Primbon Jawa, keterlambatan Pahing bukanlah bentuk penundaan tanpa alasan. Ia adalah penyesuaian ritme hidup. Pahing tidak bergerak dengan waktu sosial, ia bergerak dengan waktu batin. Banyak Pahing mengalami fase awal hidup yang terasa berat. Hubungan gagal, rencana berantakan, ekonomi naik turun, dan rasa tidak dipahami. Di usia ketika orang lain sibuk membangun rumah tangga, Pahing justru sibuk membangun dirinya sendiri, seringkali tanpa sadar. Alam seperti memaksa Pahing belajar lebih dulu, tentang kecewa, tentang kehilangan, tentang berdiri sendiri tanpa sandaran. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengeraskan fondasi batinnya. Karena sekali Pahing mengikatkan diri, ikatan itu bukan untuk sementara. Inilah sebabnya jodoh Pahing jarang datang di fase mentah. Pasangan yang hadir terlalu cepat seringkali gugur di tengah jalan. Bukan karena Pahing sulit mencintai, tetapi karena energinya belum sepenuhnya siap menampung kehidupan bersama. Primbon memandang Pahing sebagai weton dengan beban tanggung jawab besar. Ketika ia menikah atau berkomitmen, hidupnya jarang lagi berputar untuk dirinya sendiri. Ia menjadi penyangga, emosi, ekonomi, dan arah. Maka alam menunda jodohnya sampai satu titik tertentu. Saat emosinya stabil, saat egonya tidak lagi mendominasi, dan saat ia mampu membedakan antara cinta dan ketergantungan. Banyak Pahing yang baru bertemu jodoh setelah melewati fase hidup paling sunyi. Dan justru disitulah keanehannya. Hubungan yang datang setelah fase itu biasanya terasa tenang sejak awal. Tidak meledak-ledak, tidak penuh drama, tetapi kokoh dan realistis. Keterlambatan ini sering membuat Pahing minder, merasa tertinggal, merasa kalah start, bahkan merasa salah jalan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pemadatan nasib. Apa yang orang lain bangun sedikit demi sedikit, Pahing bangun sekaligus, tetapi setelah siap. Itulah mengapa banyak Pahing terlihat biasa-biasa saja di awal. Namun hidupnya melonjak tajam setelah satu keputusan besar, menikah, berkomitmen, atau memilih pasangan yang tepat. Jodoh bagi Pahing bukan hadiah hiburan, ia adalah titik aktivasi. Datangnya tidak cepat, tetapi tepat. Dan ketika tepat itu datang, Pahing jarang lagi bertanya tentang waktu. Karena ia akhirnya paham, yang terlambat itu bukan nasib, melainkan jadwalnya yang berbeda. Jika kamu Pahing dan sedang berada di fase menunggu, ingat ini baik-baik. Bisa jadi hidup belum berjalan bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk jalan yang lebih berat dan lebih besar. Inilah bagian yang paling sering membuat orang Pahing terdiam lama setelah menyadarinya. Bukan saat masih sendiri, bukan saat sedang berjuang sendirian, tetapi setelah jodoh hadir dengan tepat, hidup Pahing seperti masuk ke jalur baru yang lebih lancar. Dalam Primbon Jawa, rizki Pahing bukan rizki yang liar dan acak. Ia bersifat terkunci. Dan kunci itu seringkali bukan usaha, bukan kepintaran, bahkan bukan keberanian, melainkan keseimbangan batin. Selama Pahing berjalan sendiri, energinya terpecah. Ia kuat, tetapi memikul segalanya sendirian. Fokusnya habis untuk bertahan, bukan berkembang.
Itulah mengapa banyak Pahing merasa sudah bekerja keras, namun hasilnya seperti bocor di tengah jalan. Ketika jodoh yang tepat datang, sesuatu yang halus namun menentukan terjadi. Bukan uang yang langsung jatuh dari langit, melainkan arah hidup yang menjadi lebih rapi. Pahing yang sebelumnya bimbang mulai berani menetapkan tujuan. Yang sebelumnya ragu mengambil risiko mulai mantap melangkah. Bukan karena dorongan ambisi, tetapi karena ada sandaran batin yang membuat pikirannya tidak lagi bercabang. Di titik ini, Rizky mulai mengenali jalurnya. Peluang yang dulu lewat begitu saja kini tertangkap. Relasi yang dulu terasa asing menjadi terbuka. Bahkan, beberapa Pahing mengalami Rizky yang datang lewat jalur tak terduga. Pasangan, keluarga pasangan, atau keputusan kecil yang dulu tak berani diambil. Banyak yang keliru menganggap pasangan Pahing sebagai pembawa hoki, padahal yang terjadi bukan itu. Pasangan tersebut mengaktifkan potensi yang lama terkunci. Primbon memandang jodoh Pahing sebagai penyeimbang unsur hidup. Saat unsur itu lengkap, energi kerja Pahing menjadi stabil. Stabilitas inilah yang menarik Rizky, bukan kegaduhan, bukan spekulasi. Itulah sebabnya Rizky Pahing setelah menemukan jodoh sering terasa lebih bersih. Tidak instan, tetapi konsisten. Tidak heboh, tetapi terus naik. Dan yang paling penting, jarang kembali ke titik nol. Menariknya lagi, Rizky yang datang setelah jodoh biasanya diiringi perubahan sikap. Pahing menjadi lebih teratur, lebih bijak mengelola uang, dan lebih sadar bahwa Rizky bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang keberlanjutan. Inilah yang membedakan Pahing dari weton lain. Bagi Pahing, jodoh bukan bonus hidup. Ia adalah saklar utama. Dan ketika saklar itu menyala, hidup yang sebelumnya terasa berat dan terhambat perlahan berubah menjadi jalur yang terang dan terarah. Jika kamu Pahing dan hidupmu belum bergerak seperti yang kamu harapkan, jangan buru-buru menyimpulkan kamu kurang usaha. Bisa jadi kunci rezekimu belum sepenuhnya terpasang. Karena bagi Pahing, rezeki bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal lengkap atau belum. Bagi banyak orang, pernikahan adalah puncak romantisme. Bagi Pahing, pernikahan adalah keputusan hidup paling strategis. Bukan karena ia dingin terhadap cinta, melainkan karena ia terlalu sadar akan dampak jangka panjang dari sebuah ikatan. Dalam Primbon Jawa, Pahing membawa karakter tanggung jawab yang berat. Sekali ia memilih, ia jarang bermain-main. Maka wajar jika Pahing tidak mudah hanyut oleh perasaan sesaat. Ia mencintai dengan kepala dingin, meski hatinya dalam. Inilah yang sering membuat Pahing tampak kurang romantis. Ia tidak pandai merayu berlebihan, tidak gemar janji besar. Namun ketika ia berkata siap, itu bukan basa-basi. Itu adalah komitmen yang sudah dihitung konsekuensinya. Pahing memahami satu hal penting lebih awal daripada kebanyakan orang. Cinta saja tidak cukup untuk menopang hidup panjang. Ada realitas yang tidak bisa dinegosiasikan. Emosi, keuangan, karakter, dan arah hidup. Karena itu, saat memilih pasangan, Pahing menilai hal-hal yang jarang dibicarakan. Apakah orang ini membuat hidup lebih tenang atau lebih gaduh? Apakah kehadirannya menambah fokus atau justru menguras energi? Apakah bersamanya aku tumbuh atau sekadar bertahan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat proses jodoh Pahing terasa lama, namun justru disitulah kekuatannya. Ia menolak bahagia yang cepat tapi rapuh. Primbon memandang pernikahan Pahing sebagai titik penguatan nasib. Jika salah pilih, hidupnya bisa stagnan bertahun-tahun. Bukan karena pasangannya jahat, tetapi karena energi hidupnya tidak sinkron. Namun ketika tepat orangnya, Pahing berubah drastis. Ia menjadi lebih berani mengambil keputusan, lebih stabil secara emosi, dan lebih konsisten membangun masa depan. Menariknya, banyak Pahing baru tampak berkilau setelah menikah. Bukan karena berubah menjadi orang lain, tetapi karena akhirnya hidupnya berjalan tanpa konflik batin yang terus-menerus. Pernikahan bagi Pahing bukan pelarian dari kesepian. Ia adalah penguatan struktur hidup. Tempat berbagi beban, bukan menambah beban. Itulah sebabnya Pahing jarang tergoda oleh hubungan yang hanya hangat di awal. Ia tidak mencari api yang membara sebentar. Ia mencari bara yang tahan lama. Dan ketika ia menemukannya, ia tidak sekadar jatuh cinta. Ia berakar.
Jika kamu pahing dan merasa terlalu serius soal jodoh, jangan merasa aneh. Itu bukan kelemahan. Itu adalah caramu melindungi masa depanmu sendiri. Karena bagi pahing, menikah bukan tentang hari ini, melainkan tentang puluhan tahun ke depan. Setelah memahami seluruh pola pahing, tentang diam yang bukan kelemahan, tentang jodoh yang datang terlambat tapi tepat, tentang rejeki yang baru mengalir setelah keseimbangan tercapai, maka poin kelima ini bukan lagi teori, ini adalah pesan hidup. Jika kamu pahing dan hari ini merasa tertinggal, berhenti sejenak menyalahkan diri sendiri. Tidak semua orang diciptakan untuk bergerak cepat. Sebagian memang diciptakan untuk bergerak tepat. Pahing sering melewati fase hidup yang sepi. Bukan sepi karena ditinggalkan, melainkan sepi karena belum cocok dengan lingkaran hidupnya. Di fase ini, banyak pahing merasa tidak cukup, padahal justru sedang dibentuk menjadi cukup untuk beban yang lebih besar. Primbon Jawa melihat pahing sebagai weton yang memikul jalur nasib panjang. Sekali jalurnya terbuka, ia jarang kembali ke titik awal. Namun sebelum itu, hidupnya seperti diuji berkali-kali. Kesabaran, ketahanan, dan kejujuran pada diri sendiri. Pesan terpenting bagi pahing adalah ini. Jangan memaksakan fase yang belum waktunya. Memaksakan hubungan hanya karena sepi, memaksakan pekerjaan hanya karena takut tertinggal, atau memaksakan standar hidup orang lain ke dalam hidupmu sendiri, itu justru menghambat jalur pahing. Pahing bekerja dalam keheningan. Ia menguat tanpa banyak saksi. Ia bertumbuh tanpa banyak tepuk tangan. Namun ketika waktunya tiba, hasilnya terlihat jelas. Jika saat ini kamu belum bertemu jodoh, itu bukan penolakan semesta. Itu adalah penahanan sementara agar kamu tidak salah sandar. Dan jika rezekimu terasa lambat, bukan berarti jalurmu tertutup. Bisa jadi kuncinya belum lengkap. Jodoh bagi pahing bukan penyelamat, melainkan pemantap arah. Dan hidup bagi pahing bukan perlombaan, melainkan perjalanan yang harus selesai dengan utuh. Jadi berhentilah membandingkan waktumu dengan orang lain, karena ketika pahing mulai bergerak, ia jarang berhenti di tengah jalan. Jika kamu pahing dan masih bertahan sampai detik ini, itu artinya satu hal, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tenanglah, pahing tidak diburu waktu, ia berjalan bersama waktu. Dan saat hidupmu akhirnya menyatu, cinta, arah, dan rejeki, kamu akan paham mengapa semuanya harus terjadi dengan cara dan waktumu sendiri. Sekarang, setelah kita menelusuri pola hidup pahing, dari diam yang selektif, jodoh yang datang tepat waktu, hingga rejeki yang ikut terbuka, ada satu kesimpulan besar yang ingin saya sampaikan. Hidup pahing tidak bisa dipaksakan, tapi hasilnya jarang mengecewakan. Bagi kamu yang pahing, mungkin selama ini kamu merasa lambat, merasa tertinggal, atau merasa hidupmu tidak seperti orang lain. Namun percayalah, itu bukan kegagalan. Itu adalah proses penyaringan yang sempurna. Setiap kesendirian, setiap keputusan untuk menahan diri, dan setiap momen ketika kamu merasa harus sabar, semuanya adalah persiapan alam semesta agar ketika waktunya tiba, hidupmu melesat ke arah yang benar. Pahing tidak diburu waktu, dan jodoh yang datang bukan sekedar pasangan. Dia adalah pemantik energi hidupmu, mengaktifkan peluang, membuka jalan rezeki, dan menata ulang seluruh arah hidupmu. Inilah rahasia terbesar orang pahing. Mereka mungkin terlihat lamban, tapi ketika momentum itu datang, hidupnya jarang setengah-setengah. Dan sekarang, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana tapi penting. Renungkan hidupmu sendiri. Lihat di sekitarmu, orang-orang yang pernah kamu temui, dan kesempatan yang sudah datang. Apakah selama ini kamu terlalu memaksakan diri pada fase yang belum waktunya? Apakah kamu sedang menunggu jodoh yang tepat atau justru terburu-buru memilih yang salah?
Jika jawabannya iya, ini saatnya berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Hargai prosesmu sendiri. Hargai ritme alam semesta yang bekerja untukmu. Dan percayalah, apa yang tertunda bukan berarti hilang. Itu hanya sedang disiapkan agar lebih sempurna. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengajakmu untuk melakukan satu hal. Tulis di kolom komentar Pahing siap jika kamu lahir di weton Pahing, atau tulis siap menunggu jika kamu sedang menunggu jodoh atau peluang hidupmu datang. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menandai dirimu, tapi juga ikut membangun energi positif bersama orang-orang yang memahami ritme Pahing. Dan jangan lupa, klik like jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, dan subscribe untuk terus mendapatkan insight menarik seputar primbon, jodoh, rejeki, dan pola hidup unik lainnya. Ingat, Pahing tidak memburu jodoh, tapi jodoh datang sambil membawa rejeki. Dan sekarang, giliranmu untuk menunggu, sambil percaya bahwa yang tertunda akan datang dengan sempurna. Karena hidup Pahing bukan soal cepat, tapi soal tepat waktu, tepat pasangan, dan tepat hasil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas rahasia primbon dan energi kehidupan lainnya yang jarang diketahui orang.